جميعا لا ينسى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhul Musafirin yang telah diterjemahkan dengan judul Arba'in Musafir, berisi 40 hadis yang berkaitan dengan safar. Kemarin sudah kita bahas sampai dengan hadis berapa? 17, 18. Sekarang 19 nih. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Hadis 19 kita baca bersama. Fadhal. Ruwiya an Fadalah bin Ubaid kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala manzilan fi safarin aw dakhala baitahu lam yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Rawahu Tabarani wa fihi Al-Waqidi. Leras ini. Benar. Ruwiya an Abi Umamah. Ruwiya an Ibnu Umar. Ya. Baik, hadis 19 kita baca. Ruwiya an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ijtama'a al-qawmu fi safarin falyajma'u nafaqatihim 'inda ahadihim fa innahu abyadu li nufusihim wa ahsanu li akhlaqihim. Rawahu al-Hakim at-Tirmidzi wa dha'afahu al-Albani. Diriwayatkan, maksudnya hadis ini dhaif, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ijtama'a, apabila berkumpul, al-qaum, suatu kaum, fi safarin, dalam satu safar, falyajma'u, maka hendaklah mereka mengumpulkan nafaqatihim, nafkah-nafkah mereka, yaitu bekal-bekal mereka, uang-uang mereka, inda ahadihim, pada salah satu mereka, pemimpinnya misalnya, ya. Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu, atyabu, lebih menyenangkan atau memuaskan, linufusihim, terhadap diri-diri mereka, wa ahsanu, dan lebih membaguskan, li akhlaqihim, untuk akhlak-akhlak mereka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim at-Tirmidzi dan derajatnya didhaifkan oleh Al-Albani. Mungkin antum bertanya, kenapa hadis dhaif kok ditampilkan di sini? Maka jawabannya adalah bahwa meskipun hadis ini secara sanad adalah derajatnya dhaif, tetapi mengumpulkan nafkah orang-orang yang safar pada satu orang supaya nanti bisa dibagi sama rata, ini adalah sesuatu yang baik. Jadi misalnya ada yang kaya, ada yang miskin, kumpulkan semua uangnya, nah, kemudian dibagi sama rata. Kalau makan, semua lauknya sama, diambilkan dari uang yang sudah terkumpul tadi. Nah, itu lebih bagus daripada kalau makan sendiri-sendiri sehingga yang satu lauknya enak, yang satu lauknya kurang enak. Maka itulah yang dimaksud ahsanu li akhlaqihim, lebih membaguskan akhlak karena mereka satu sama lain saling bersaudara. Ada satu hadis yang semakna dengan hadis ini, yaitu pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
terhadap pujian Nabi terhadap orang-orang Asy'ariyin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal Asy'ariyin, sesungguhnya orang-orang Asy'ariyin, ini kabilah Yaman, idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madinati, atau sedikit makanan keluarga mereka di Madinah, jama'u, mereka mengumpulkan maka indahum, apa yang ada pada mereka, yaitu makanan-makanan yang tersisa, fi thawbin wahid, dalam satu kain. Nah, setelah terkumpul, tsumma qasamuhu, kemudian mereka membagi makanan tersebut, bainahum, di antara mereka, fi ina'in wahidin, dalam satu wadah, bisawiyah, dengan sama rata. Kemudian Nabi memuji mereka, fahum minni, maka mereka termasuk golongan saya, wa ana minhum, dan saya termasuk golongan mereka. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tadi disebutkan, idza armalu fil ghazwi, apabila mereka sedang armalu itu bekalnya menipis, fil ghazwi, ketika perang ini termasuk safar, keluar dari Madinah perang, bekalnya tinggal sedikit menipis. Nah, mereka caranya bagaimana supaya cukup bekal-bekal ini? Caranya semuanya disuruh kumpulkan nafkah mereka pada satu orang. Udah terkumpul, kemudian kalau belum dimasak, dimasak. Kalau sudah masak, artinya sudah siap makanan, ya tinggal membagi-bagi saja. Ada berapa keluarga di sini? Oh, ini ada 10 keluarga. Nah, berarti dibagi 10 bagian. Masing-masing dapat jatah sama. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo misalnya. Padahal tadi yang urunan tadi macam-macam. Ada yang urunnya setengah kilo karena sisa makanannya setengah kilo. Ada yang urunan 2 kilo karena sisa makanannya 2 kilo. Tapi dibagi sama rata. Nah, ini hadisnya sahih. Karena itu hadis ini menguatkan apa yang sudah kita baca dalam buku tadi, bahwasanya bagus seandainya suatu kaum yang berkumpul dalam safar, nafkahnya dikumpulkan pada satu orang, kemudian dibagi sama rata, urunan, kemudian setelah terkumpul, kemudian apabila mampir pada satu warung, maka membeli dengan uang hasil kumpulan tadi. Seperti ini sangat bagus dalam rangka untuk apa? Ahsanu li akhlaqihim, untuk mendidik akhlak kita supaya kita tidak merasa egois, supaya kita tidak merasa mengurusi diri sendiri, tapi juga mengurusi orang yang lain. Sehingga kita tahu saudara kita ada yang kelaparan mungkin, kalau kita bekal kita masih banyak, saudara kita tinggal sedikit. Nah, maka ada sisi positif di sini apabila dibagi dengan sama rata. Dalam satu hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghasung kita untuk mengetahui kondisi teman kita. Jangan sampai dia kelaparan, kita tidak tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min", bukanlah orang yang beriman, maksudnya bukan orang yang beriman sempurna, billadzi yashba', yaitu orang yang kenyang perutnya, wajaruhu ja'i, sementara tetangganya lapar, ila jambihi, di samping dia. Hadis riwayat Imam Hakim, dan hadis ini derajatnya sahih. Hadis yang serupa dengannya, ma'amana bi, tidaklah beriman terhadap saya, man bata, orang yang bermalam, syab'an, dalam keadaan kenyang, wajaruhu, sementara tetangganya, ja'i, lapar, ila jambihi, padahal dia di sampingnya, wa huwa ya'lamu bih, dan dia mengetahui kondisi tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Bazzar dan Tabarani. Nah, maka kalau dalam satu safar kita urunan digabung, nah, maka insya Allah merata semuanya. Tapi kalau semuanya beli sendiri-sendiri, belum tentu semuanya bawa uang.
Bisa jadi mungkin ada yang uangnya hilang atau uangnya ternyata sudah habis, tidak sadar. Akhirnya dia hanya masuk warung saja, tapi hanya pesan minuman. Kenapa tidak ikut makan? Ternyata uangnya sudah habis, tapi malu mau bilang. Tapi kalau dikumpulkan semuanya, maka ini semuanya kena merata, semuanya makan yang sama. Ini lebih bagus dalam rangka mendidik akhlak kita hidup berjamaah. Dan maka itulah sebabnya kenapa hadis ini meskipun dhaif kita tampilkan dalam buku ini, karena maknanya bagus. Kita lanjutkan hadis 20. Monggo. An Anas qala kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-ghadata fi safarin masha an rahilatihi qalilan, rawahu Abu Nu'aim, sunnatun mahjuratun. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila shallal ghadata, beliau telah salat pagi, maksudnya salat subuh, fi safarin, dalam satu safar, maka beliau tidak langsung naik kendaraan, tetapi masya, beliau berjalan, an rahilatihi, dari kendaraannya, maksudnya dituntun kendaraannya itu, ya, sambil berjalan kaki, qalilan, sedikit. Hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, dan ini termasuk sunnatun mahjurah, sunnah yang sudah ditinggalkan orang. Jadi misalnya panjenengan safar ke Jakarta, mampir salat subuh di mana? Misalnya mampir di Pekalongan misalnya, atau dari Jakarta ke Solo, mampir di Pekalongan salat subuh. Nah, ini sunnahnya setelah salat subuh tidak langsung naik kendaraan, berjalan kaki dulu. Lah terus kendaraannya gimana? Dituntun. Jadi kalau panjenengan bawa mobil, didorong dulu Pak mobilnya. Bawa bis, rame-rame, bisnya didorong dulu. Itu kalau bis ya, tapi susah gitu, ya. Makanya hadis ini sangat mudah kita praktekkan kalau kita kendaraannya seperti zaman dahulu, onta, atau kalau sekarang naik motor, ya, itu bisa, ya. Nah, maka ini tolong nomor 20 ini diingat-ingat. Suatu saat kalau panjenengan bersafar naik sepeda motor, kemudian mampir salat subuh di suatu tempat, nah maka selesai salat subuh itu tidak langsung naik motor ngeng, tidak, ya. Tapi diambil dari tempat parkiran, dituntun beberapa langkah. Kenapa Pak dituntun? Apakah macet motornya? Oh enggak, ini sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi. Siapa periwayatnya? Rawahu Abu Nu'aim, diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Auliya, karena kitabnya beliau yang terkenal itu. Dan ini hadisnya sahih, karena buku dalam hadis dalam buku ini kalau kita tidak sebutkan derajatnya, itu berarti derajatnya adalah sahih. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Seandainya kita naik mobil, kemudian kita mampir di suatu tempat salat subuh. Setelah itu kita ingin mengamalkan sunnah ini, kita suruh semua penghuni mobil tadi untuk mendorong, nggak ada masalah. Ini bukan sesuatu yang berlebihan, tetapi ini termasuk satu pengamalan terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lucu, nggak apa-apa lucu. Yang penting niat kita bagus, melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada itu seorang ustadz di Jawa Timur diceritakan kepada saya, beliau tidak pernah mau makan naik kursi atau pakai meja makan begini. Kalau beliau bertamu, kemudian disiapkan makanan di atas meja makan, maka beliau akan minta izin untuk makan di bawah lesehan. Kenapa? Dia baca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya mengatakan begini. Kata kuncinya adalah khiwanin. Khiwan itu artinya meja makan. Ma'akala, tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan ala khiwanin, di atas meja makan, qattu, sama sekali. Qila li Qatadah, ditanyakan kepada Qatadah perawi hadis ini, fa'ala ma kanu ya'kulun, lantas mereka makan pakai apa? Qala ala sufar, pakai beri-beri dari kulit
yang ditaruh di lantai. Itu namanya sufat. Jadi ditaruh di lantai, ya, dihamparkan, kemudian nasi ditaruh di atasnya, makan berjamaah seperti kalau kita pakai piring. Nah, ini seorang ustadz yang menurut saya bagus. Dia kencang mengikuti sunnah Nabi. Nabi tidak pernah makan di atas meja makan, maka dia juga tidak mau, meskipun dia tidak melarang. Silahkan panjenengan yang makan di atas meja makan, nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi saya pengen seperti Nabi, tidak makan di atas meja makan. Saya makannya di bawah saja, lesehan. Nah, ini lebih bagus lagi, ya. Nah, maka sekali lagi hadis 20 ini kalau kita praktekkan ketika kita membawa mobil, kemudian kita dorong bersama-sama mobil tersebut, nggak ada masalah. Niatannya sudah bagus, prakteknya sudah benar, berjalan dengan menuntun kendaraan meskipun terlihat lucu, nggak ada masalah. Ini niatnya adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti berpahala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kenapa di sini saya tuliskan sunnatun mahjuratun? Ini adalah satu sunnah yang sudah mahjurah, yang sudah ditinggalkan orang. Ini untuk menegaskan bahwasanya sunnah-sunnah yang sudah mati, yang sudah tidak dilakukan orang, ini kalau kita hidupkan itu sangat besar fadilahnya. Maka ini hasunan, mari kita hidupkan sunnah ini, karena sudah mati, jarang orang melakukannya. Apa fadilahnya? Man ahya, barang siapa yang menghidupkan sunnatan min sunnati, satu sunnah dari sunnahku, qad umitat ba'di, yang telah dimatikan sunnah itu sepeninggalku, kana lahu minal ajr, maka dia mendapatkan pahala mithlu man amila biha, semisal siapapun, sebanyak siapapun yang mengamalkan sunnah tadi, min ghairi ayyam qusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan derajatnya adalah sahih secara makna. Ini meskipun sanadnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Nah, maka fadilahnya besar menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati. Maka sengaja di sini disebutkan kata-kata sunnatun mahjurah. Ini adalah satu sunnah yang sudah ditinggalkan orang. Kita lanjutkan hadis 21. Monggo. Ruwiya an Fadalah bin Ubaid kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala manzilan fi safarin aw dakhala baitahu lam yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Rawahu ada. Rawahu at-Tabarani wa fihi al-Waqidi. Telah diriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila nazala manzilan, singgah di suatu tempat singgah, fi safarin, dalam satu safar, au dakhala baitahu, atau beliau masuk rumahnya, lam yajlis, beliau tidak duduk dulu, hatta, sehingga yarka'a, beliau salat. Jadi yarka'a ruku' itu maksudnya salat, rak'ataini, 2 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani dan di dalam sanadnya ada Al-Waqidi. Maksudnya Al-Waqidi ini adalah seorang perawi yang dhaif, yang terkenal dhaifnya, sehingga derajatnya hadisnya adalah dhaif. Tetapi hadis ini meskipun dhaif, bagaimana seandainya kita amalkan? Kita mampir dalam perjalanan di Semarang misalnya, kemudian kita sholat 2 rakaat. Mampir lagi di tempat yang lain, sholat 2 rakaat. Mampir lagi, setiap mampir sholat 2 rakaat. Boleh nggak seperti ini? Sangat-sangat boleh. Kenapa? Karena banyak hadis yang menghasung kita untuk memperbanyak sholat sunnah. Misalnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu khairu mawdu'in. Salat adalah sebaik-baik amal yang diletakkan di bumi. Faman istata'a, maka siapa yang mampu, ayyastakfir, untuk memperbanyak salat sunnah maksudnya, falyastakfir, maka hendaklah dia memperbanyak salat sunnah.
Hadis riwayat Tabarani derajatnya sahih. Jadi hasungan secara umum kita memperbanyak salat sunnah. Maka mampir safar salat sunnah, mampir lagi salat sunnah, mampir lagi salat sunnah, mampir di rumah makan, sebelum makan salat sunnah, atau sambil menunggu disiapkan menunya salat sunnah. Bagus seperti ini. Maka hadis ini nggak ada masalah untuk diamalkan. Yaitu setiap kita singgah kita salat sunnah, bagus. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Az-Zilzal, Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yawma idzin, pada hari itu, di hari kiamat, tuhadditsu akhbaraha, bumi akan menceritakan kabar-kabarnya, bi anna rabbaka awhalaha, dengan sebab Allah memang menyerukan kepada bumi untuk melakukan itu. Apa maksudnya tuhadditsu akhbaraha? Bumi menceritakan kabarnya. Maksudnya bumi ini akan menceritakan amal-amal kita di atasnya. Kita mampir di satu tempat, kita salat sunnah di situ. Maka tempat ini nanti akan berbicara pada hari kiamat. Ya Allah, orang ini dulu pernah salat di atas saya. Kita mampir lagi di satu tempat, salat sunnah, maka dia nanti akan jadi saksi bahwasanya kita pernah salat sunnah di situ. Nah, ini bagus seperti ini. Ya. Maka ini adalah satu hasungan bagi orang-orang yang singgah di satu perjalanan untuk jangan lupa salat sunnah di situ, meskipun memang hadisnya secara sanad adalah dhaif, tapi diamalkan isinya benar sesuai dengan hadis-hadis umum yang lain. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya. Atadrun, apakah kalian tahu ma akhbaruha, apa sih berita-berita bumi itu? Fa inna akhbaraha, sesungguhnya berita-berita bumi, antashhada, bahwa bumi ini akan bersaksi, akan menjadi saksi, ala kulli abdin wa amatin, terhadap siapapun hamba, laki-laki maupun perempuan, bima amila ala dhahriha, dengan apapun yang sudah dia amalkan di atas punggung bumi. Antakula, yaitu si bumi mengatakan, amila kada wa kada, orang ini sudah beramal seperti ini di atas saya. Fi yaumi kada wa kada, pada hari ini dan ini. Fahadhihi akhbaruha, itulah yang dimaksud kabar-kabarnya bumi. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Dan ini tafsir yang terkenal untuk ayat ini, bahwasanya bumi nanti bisa bicara, menginformasikan apapun amalan manusia di atasnya. Maka jangan sampai bumi ini nanti menceritakan amal-amal buruk kita, tapi hendaklah menceritakan amal-amal baik kita. Maka salah satu caranya adalah ini, ya, idza nazala manzilan, kalau singgah di satu tempat, maka salat sunnah di situ. Adapun kalimat ini, lam yajlis hatta yaka'a rak'atain, tidak duduk sebelum salat 2 rakaat, ini tidak sahih. Ini karena ini adalah peraturan untuk masjid. Kalau untuk masjid seperti itu. Kalau selain masjid, ya yang penting kita salat sunnah, boleh duduk dulu, makan-makan dulu, setelah itu baru salat sunnah, tidak ada masalah. Tidak harus salat dulu. Kemudian kalimat yang kedua dalam hadis ini disebutkan, au dakhala baitahu, atau Nabi masuk rumah. Nabi salat sunnah 2 rakaat juga. Nah, maknanya ini juga sahih ini. Nabi masuk rumah salat sunnah, ini maknanya sahih. Jadi misalnya, saya pulang dari pengajian di Pengkok ini, sampai rumah nanti sekitar jam 8:30 atau jam 8. Nah, maka saya masuk rumah, saya salat sunnah 2 rakaat. Itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya pernah kita baca dulu, tetapi diulang-ulang tidak apa-apa, supaya menghasung kita untuk selalu mengamalkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajta min manzilika," kalau kamu keluar dari rumahmu, fashalli rak'atain, salatlah dulu 2 rakaat, tamna'anika makhrajasu, niscaya menjagamu dari keburukan. Wa idza dakhalta ila manzilika, demikian juga kalau kamu masuk ke rumahmu,
Fasalli rak'atain, salatlah 2 rakaat. Tamna'anika madkhala su', niscaya akan menghalangi kamu dari keburukan. Hadis riwayat Bazzar dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nah, maka 2 bagian dalam hadis ini semuanya bisa diamalkan. Singgah di satu tempat kemudian salat sunnah, silahkan diamalkan, tidak ada masalah. Ini termasuk memperbanyak salat sunnah. Kemudian masuk rumah salat sunnah, ini juga silahkan diamalkan, termasuk sunnah yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat yang lain. Kita lanjutkan hadis 22. Monggo. An Anasin qala kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala an